Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 11 yang terdiri dari Ireni Cecilia Batoteda dengan NIM 19018043, Rina Ansani B 190185051, Yudit Lemauk 190181059, dan saya sendiri Wahyuni 190181065 akan mereview terkait video Unsung Cinderella episode 11. Pada video tersebut ada dua ibu hamil yang memiliki riwayat penyakit yang berbeda. Yang pertama, Ibu Saki Saka Chitose dengan umur kehamilan 35 minggu, dia telah didiagnosis mengalami epilepsi. Dan yang kedua, Ibu Hosinayu dengan umur kehamilan 31 minggu dan telah didiagnosis mengalami pemendekan leher rahim. Saya akan membahas kasus yang pertama, yaitu pada Ibu Saki Saka Chitose. Dia telah mengalami epilepsi dan telah mengonsumsi obat Depaken secara teratur. Pada suatu ketika, Ibu Saki Saka Chitose tidak mengonsumsi obat Depakennya secara teratur, dikarenakan dia takut obat tersebut dapat berpengaruh terhadap janinnya. Dan pada saat itu, Ibu Saki Saka Chitose mengalami pingsan, kemudian perutnya terbentur dan dilarikan ke rumah sakit. Sesampainya di rumah sakit, pihak rumah sakit mengatakan yang dialaminya tersebut bukan merupakan efek dari epilepsinya. Dan sebelumnya pihak rumah sakit belum mengetahui bahwa Ibu Saki Saka Chitose tersebut tidak mengonsumsi obat Depakennya secara teratur. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa penyakit epilepsi atau AYAN merupakan gangguan sistem saraf pusat akibat pola aktivitas listrik otak yang tidak normal. Hal itu menimbulkan keluhan kejang, sensasi dan perilaku yang tidak biasa hingga hilang kesadaran. Gangguan pada pola aktivitas listrik otak saraf dapat terjadi karena beberapa hal, baik karena kelainan pada jaringan otak, ketidakseimbangan zat kimia di dalam otak, ataupun kombinasi dari beberapa faktor penyebab tersebut. Epilepsi terbagi menjadi dua, yaitu epilepsi idiopatik, yaitu epilepsi yang penyebabnya tidak diketahui, dan yang kedua epilepsi simptomatik, atau epilepsi yang terjadi akibat suatu penyakit yang menyebabkan kerusakan pada otak. Epilepsi dapat diobati dengan mengonsumsi obat secara teratur menurut resep dokter. Seperti yang kita ketahui, Ibu Chitose mengkonsumsi Depaken asam valproat. Depaken digunakan sebagai obat terapi tunggal atau terapi tambahan untuk mengobati epilepsi kejang-kejang. Dosis dan cara penggunaan Depaken yaitu Depaken termasuk golongan obat valproat, maka dari itu penggunaan obat ini harus dianjurkan dengan resep dokter. Dosis awal yaitu 15 mg per kilogram berat badan per hari. Dosis dapat ditingkatkan setelah jangka waktu 1 minggu sebesar 5 mg sampai 10 mg per kilogram berat badan per hari sampai kejang terkontrol. Maksimal dosis yaitu 60 mg per kilogram berat badan per hari. Hosinayu mengalami riwayat pemendekan leher rahim dan dirawat saat usia kehamilannya 3 minggu. Hosinayu menggunakan obat Ritrodrin, tetapi dia mengalami efek samping, yaitu tangannya gemetaran dan perutnya sangat kembung sehingga menyebabkan dia susah tidur, muntah-muntah setelah makan, dan kehilangan selera makan. Ritrodrin adalah salah satu agen tokolitik yang sering dipakai. Ritrodrin masuk dalam golongan obat beta simpatomimetik. Obat ini dinilai berhasil mempertahankan kehamilan dari usia 24 sampai 48 hari. Cara kerja obat tersebut adalah berikatan dengan reseptor beta 2 adrenergik pada permukaan miosit dan menstimulasi siklik AMP intrasel. Peningkatan jumlah siklik AMP intrasel akan menyebabkan aktifnya protein kinase yang kemudian akan menonaktifkan miosin, light chain kinase.
yang kemudian akan menghilangkan kontraksi pada miometrium. Dosis yang digunakan yaitu secara oral 10 mg setiap 2 jam atau 10-20 mg tiap 4-6 jam tergantung dari respon ibu. Sedangkan secara parenteral diberikan secara intravenal lewat infus, dan bila diberikan secara intramuskular yaitu 10 mg setiap 2-8 jam setelah hilangnya kontraksi. Sakisaka Chitose hamil 35 minggu tiba-tiba mengalami pecah ketuban, lalu dilarikan ke ruang persalinan. Setelah tiba seharusnya ia melahirkan normal, tetapi plasenta berpisah dari dinding dalam, sehingga harus dilakukan operasi sesar. Sebelumnya ia harus diberikan ritodrin, tetapi karena persediaan habis sehingga disarankan oleh apoteker Aoi Midori untuk diberikan terbutalin, di mana obat ini biasanya digunakan untuk pasien asma, tetapi bisa juga digunakan untuk meringankan kontraksi. Terbutalin termasuk ke dalam golongan bronkodilator yang bekerja dengan cara melebarkan saluran pernapasan sehingga aliran udara lebih lancar. Dosis terbutalin akan disesuaikan dengan kondisi dan usia pasien. Tujuan penggunaan obat ini untuk menangani penyempitan saluran napas atau bronkospasme akibat asma dan PPOK. Dosis yang diberikan untuk pasien dewasa yaitu 250-500 mikrogram. Efek samping yang dapat timbul karena penggunaan obat ini yaitu rasa gelisah, tubuh gemetar, sakit kepala, pusing, mual atau muntah, dan juga kantuk. Berat bayi ketika lahir hanya seberat 2,3 kg karena ia melahirkan secara prematur.